Nama-nama ini juga termasuk orang-orang dari legislatif, eksekutif. Menurut Pak Kodari melihat ini seperti apa? Ya, pertama tentunya kita ikuti saja proses hukum yang berjalan dengan baik. Pada hari ini kan bolanya sudah ada di kejaksaan. Nah, apakah kemudian justice kolaboratornya diterima atau tidak kan tentu ada syarat-syaratnya. Yang kedua, dari penjelasan Kejaksaan Agung sendiri kan ada dua kelompok besar itu permasalahan. Yang pertama, adanya harga-harga yang tidak sesuai untuk pengadaan beberapa barang. Yang kedua, soal jual beli titik. Nah, kemudian apakah nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok dua kan tentu harus diklasifikasi, dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung. Dan kalaupun misalnya ada nama-nama yang disebut, tentu kembali lagi semuanya kepada proses hukum. Apakah misalnya betul ada terjadi jual beli misalnya ya titik gitu. Itu tentu kembali kepada proses hukum. Jadi intinya sih kita ikuti aja dengan sabar, dengan baik proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Sekiranya nama eksekutif ada yang terjerat gitu Pak, tanggapan dari pemerintah? Ya diproses saja secara hukum, tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya tentunya harus diproses sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada pengecualian seperti kata Bapak Presiden, mau eksekutif, mau legislatif, mau yudikatif, kali ini ya sama saja dalam proses hukum. Begitu? Cukup? Terima kasih. Sambil jalan. Karena salah satu saya harus ke istana. Sambil jalan ya. Ibu soal yang bekas gimana tuh Bu? Mohon maaf, sambil penataan ya. Sambil jalan. Gimana nama Ibu disebut dengan Aduh, Mbak, coba yang ini kenapa sih? Aduh, Mbak. Tinggal jawab aja Bu. Tidak ada penutupan. Itu ada hampir 300 Nama Ibu dikatakan gimana Bu? Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDM enggan berkomentar saat dicecar wartawan terkait namanya masuk dalam daftar 26 pejabat yang disebut tersangka korupsi MBG Sony Sanjaya. Nanik lalu pergi meninggalkan istana usai bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman. Pertemuan itu membahas rencana PGN mengurangi APBN untuk program makan bergizi gratis untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan menggandeng pihak swasta membangun dapur SPPG dan memanfaatkan dana CSR perusahaan. Berbeda dengan Kepala BGN, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman membantah memiliki dapur SPPG. Dudung mengakui memang pernah menjembatani pemilik sebuah pondok pesantren yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat dengan Kepala BGN Dadan Hindayana, namun tidak terrealisasi hingga Dadan menjadi tersangka korupsi. Karena saya yang minta tolong kepada Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Menanggapi nyanyian Sony, pihak istana memastikan tidak akan melindungi pejabat atau tokoh besar jika terlibat dalam kasus tersebut. Ya diproses saja secara hukum, tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif. Kalau memang ada
pelanggaran hukum ya tentunya harus diproses sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada pengecualian seperti kata Bapak Presiden. Sebelumnya tersangka korupsi tata kelola MBG Sony Sanjaya membeberkan 26 nama pejabat yang terlibat korupsi tata kelola MBG. Tersangka Sony Sanjaya yang merupakan mantan wakil ketua BGN telah mengajukan justice kolaborator kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk mengungkap tuntas keterlibatan 26 pejabat tersebut. Tim MTek Media melaporkan.